Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi di acara Ngopi, Ngobrol Perihal Islam bersama Dai Firsya. Dan alhamdulillah, gimana kabarnya brother semuanya? Sehat? Oke, alhamdulillah. My brother semuanya, teman-teman semuanya, insyaallah kita akan tetap belajar materi-materi tentang pendidikan agama Islam. Dan insya Allah kita akan belajar fikih hari ini, insya Allah. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, teman-teman semuanya sudah siap mendengarkan materi? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa lama-lama kita akan belajar teman-teman tentang hidup bersih, ya, hidup jadi nyaman, ya. Semua bersih, hidup jadi nyaman. Teman-teman semuanya pernah dengar nggak ada pepatah mengatakan an-nazafatu minal iman? Pasti pernah dengar kan? Kebersihan itu sebagian dari iman. Bahkan ada hadis yang artinya mirip sama, ya, dari sabda Rasulullah SAW, riwayat Muslim, at-tahuru syatrul iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Oke, my brother semuanya, kita akan belajar tentang toharo, karena kebersihan. Kata-kata toharo pasti sudah pernah dengar kan? Dan pasti pernah dilaksanakan kan? Oke. Toharo teman-teman semuanya, ya. Dalam Islam kita diajarkan untuk bertoharo, menjaga kebersihan sebagai seorang muslim, ya. Sebelum ibadah, sebelum sholat, misalnya, kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan. Dan insya Allah kita akan pelajari pembagian-pembagiannya dan seterusnya sampai selesai tuntas tentang toharo ini, tentang kebersihan ini. Oke. Apa sih pengertian toharo? Pengertian toharo adalah, teman-teman semuanya, toharo artinya kebersihan. Ya, secara istilah adalah mencuci anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu atau mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Sekali lagi, mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Atau juga bisa diartikan sebegini. Toharo adalah bersuci dari hadas dan najis. Jelas teman-teman? Lanjut? Oke, kita lanjut. Alat yang dapat digunakan untuk bertoharo apa aja? Hanya dua teman-teman. Apa itu? Yang pertama adalah air, yang kedua adalah debu. Yang digunakan dua, air dan debu. Air, ya, berwudu, mandi janabat, atau mandi janabah, atau mandi wajib, atau mandi bersih, itu sama aja ya. Jadi air digunakan di situ, wudu dan mandi. Kemudian yang debu digunakan untuk bertayamum, jelas ya. Kemudian kita akan masuk ke penjelasan dan pembagian-pembagiannya. Karena tadi toharo adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis, maka kita akan belajar dulu dua, hadas dan najis. Oke. Apa sih itu hadas? Apa itu najis? Ya, sekarang kita masuk ke hadas. Hadas teman-teman semuanya adalah, bisa diperhatikan, keadaan seseorang tidak suci yang menyebabkan dia tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf. Tawaf itu pada saat kita mengelilingi Ka'bah, di saat kita lagi haji atau umroh, dan seterusnya, ya. Jadi keadaan seseorang tidak suci yang menyebabkan dia tidak boleh sholat, tawaf, dan seterusnya. Jelas teman-teman? Itu hadas ya. Oke? Atau biasa Ustaz jelaskan kalau ke teman-teman yang lain itu biasanya orangnya, ya, orangnya yang tidak diperbolehkan. Kalau nanti najis, bendanya. Oke, nanti Ustaz jelaskan secara rinci. Sekarang kita masih di hadas. Karena sudah jelas pengertiannya adalah keadaan seseorang yang terhalang untuk melaksanakan ibadah sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Pembagiannya hadas ada dua. Hadas besar, hadas kecil dulu deh. Hadas kecil dan hadas besar.
Hadas kecil, ya, apa aja sih? Seperti apa itu hadas kecil? Hadas kecil salah satunya, bukan salah satunya. Satu adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Kubul dan dubur apa ya? Dari depan, lubang depan dan lubang belakang. Jelas teman-teman? Oke. Sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, maka itu masuk hadas kecil. Buang air besar, buang air kecil, buang angin, itu ya. Kemudian yang kedua, hilangnya akal. Ini masih hadas kecil ya. Hadas kecil hilangnya akal. Seperti apa? Tidur. Bangun tidur, itu nggak bisa langsung sholat. Harus wudhu dulu karena sudah hilang akalnya pada saat tidur. Kemudian mabuk atau pingsan. Oke, jelas? Oke. Kemudian selanjutnya adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Ini telapak tangan ya, bukan ini. Ini namanya punggung tangan, ini telapak tangan. Jadi kalau kita mau menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, maka wudhu kita batal atau wajib untuk berwudhu sebelum melaksanakan ibadah sholat misalnya. Oke? Jelas? Oke. Bagaimana cara bersucinya? Dari hadas kecil, cara bersucinya adalah berwudu dengan air. Nggak ada air, bertayamum. Oke, pinter. Kemudian kita masuk ke hadas. Apa aja sih? Pertama adalah berhubungan suami istri. Ya, ini untuk yang sudah menikah. Kemudian kedua, keluarnya mani atau sperma. Kemudian ketiga, haid atau mens atau datang bulan. Oke? Itu. Lanjut. Selanjutnya adalah melahirkan dan nifas. Nifas itu darah yang tetap, yang selalu, yang masih keluar pada saat ibu telah melahirkan. Kemudian meninggal dunia. Oke, jelas? Oke. Bagaimana cara bersucinya? Cara bersucinya adalah bukan berwudu, tetapi mandi janabah atau mandi wajib atau mandi bersih. Jelas teman-teman? Pakai apa ya? Pakai air. Namanya mandi pakai air kan? Oke, nanti insya Allah Ustaz akan jelaskan wudu, mandi janabah, tayamum dan seterusnya. Jadi orang yang berhadas besar wajib mandi wajib, ya, mandi janabah. Hadas kecil hanya berwudu atau tayamum kalau nggak ada air. Ustaz, kalau mandi wajib kan pakai air. Kalau nggak ada air, ya boleh bertayamum juga. Oke? Tayamumnya sama nggak pada saat hadas kecil dengan hadas besar? Ya sama dong teman-teman. Ya, sama. Karena ada beberapa teman-teman yang Ustadz pernah tanya, jawabannya lucu. Katanya tayamum pada saat hadas kecil beda dengan tayamum pada saat hadas besar. Katanya guling-guling ke debu. Salah tuh, guling-guling ke tanah. Salah ya, tetap sama. Jelas teman-teman? Oke. Sekarang kita masuk ke najis. Tadi sudah hadas, najis. Apa itu najis teman-teman? Najis itu tadi saya sampaikan secara satu kata, arti satu kata itu menurut Ustadz bendanya atau kotoran yang menyebabkan seseorang terhalang untuk beribadah. Sekali lagi, kotoran yang menyebabkan seseorang terhalang untuk beribadah. Paham? Jelas? Oke, kita lanjut. Sip. Najis teman-teman terbagi 3. Kalau hadas terbagi 2, najis terbagi 3. Apa itu? Yang pertama adalah najis ringan, kedua najis sedang, dan yang ketiga najis besar. Oke? Siap. Najis ringan seperti apa? Najis ringan cuma satu, yaitu kencing, air kencing atau air seni bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun, belum makan, belum minum, kecuali hanya ASI yang dikonsumsi. Maka air seninya itu bila kena baju, bila kena sarung, bila kena badan, maka cara bersucinya, membersihkannya hanya dipercikkan air bersih saja, air suci, maka dia sudah suci. Sudah boleh digunakan untuk sholat misalnya. Jelas teman-teman? Oke. Sekarang hadas. Hadas sudah itu. Najis. Sekarang najis sedang. Najis sedang apa itu? Najis sedang adalah teman-teman darah, nanah, air seni, air kencing, ya. Kemudian tinja,
kotoran manusia, kotoran yang keluar dari dubur, ya, kemudian bangkai dan lain-lain sebagainya, maka itu termasuk najis sedang. Bagaimana cara membersihkannya? Oke. Sebelum itu, karena najis sedang ini teman-teman terbagi dua lagi, yaitu dihukumi secara hukmiyah, kemudian ainiyah. Apa itu hukmiyah? Apa itu ainiyah? Oke. Hukmiyah, ya, hukmiyah adalah, perhatikan, hukmiyah adalah dihukumi, ya, dihukumi ada najis, tetapi tidak dilihat zatnya, tidak berwujud. Kita tahu bahwa kita sadar dan yakin bahwa ada najis, tetapi tidak kelihatan zatnya, tidak kelihatan wujudnya, ya, tidak ada baunya, rasanya, warnanya tidak kelihatan. Maka kalau hukmiyah seperti ini, cara membersihkannya adalah hanya disiram air, setelah itu sudah boleh digunakan untuk beribadah sholat misalnya. Mungkin di tehel, di lantai, tidak kelihatan, ya, tidak ada bau rasa, ya, tidak ada rasa dan baunya, wujudnya nggak kelihatan, tetapi kita yakin tuh ada di situ najis, maka siramin saja dengan air suci, maka sudah kering, sudah bisa digunakan untuk sholat di situ. Kalau ainiyah, lawannya, ya, berarti ainiyah itu kita lihat dengan jelas dengan mata kepala kita bahwa itu ada najis tuh, wujudnya kelihatan, zatnya kelihatan, warnanya kelihatan, baunya terasa, ya, warnanya tahu bahwa dia itu najis. Maka cara bersucinya adalah kita bersihkan, kita hilangkan najisnya, lalu kita cuci, bersihkan sampai hilang bau, rasa, warna, dan tidak kelihatan zat wujud najis tersebut. Oke, jelas teman-teman? Oke, sekarang terakhir adalah najis berat atau najis mughallazah, ya. Najis berat seperti apa najis berat? Najis berat, ya. Najis berat itu semua yang bersumber dari babi dan anjing. Semua yang bersumber dari babi, bukan daging. Babi dan anjing. Oke? Oke. Bagaimana cara bersucinya? Bagaimana cara membersihkannya agar bisa suci? Mungkin kena badan kita, kena sarung kita misalnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah membersihkannya dengan tanah sekali, kemudian setelah itu 7 kali air bersih yang suci sampai hilang rasa, bau, warna, wujudnya, maka sudah boleh digunakan untuk sholat. Jangan dibuang teman-teman. Kena anjing misalnya, kena babi misalnya, dibuang pakaiannya. Itu mubazir. Dicuci, dibersihkan pakai tanah sekali, kemudian dibilas, dicuci sampai hilang menggunakan air suci lagi, ya, mensucikan. Jelas teman-teman? Oke? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya masih banyak pembahasan kita, tetapi insya Allah kita akan lanjut ke video selanjutnya. Makanya pantengin terus video-video Ustadz, ya, di channel Dai Firsa Brother Official, ya, official, ya. Jadi pantengin terus karena kita akan masih tetap lanjut tentang materi fikih ini, tentang toharo, tentang kebersihan dan seterusnya. Oke? Dan jangan lupa teman-teman semuanya subscribe dan tekan tombol lonceng di sampingnya. Oke? Dan jangan lupa, bila video ini bermanfaat untuk semuanya, untuk antum, untuk teman-teman semuanya dan semuanya yang lain, maka jangan lupa like, share, and comment, ya. Oke? Syukran ala ihtimamikum. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.